Alright guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Traders Note. Dan ini sudah memasuki weekend kembali ya. Dan seperti biasa di hari weekend itu gue selalu melakukan analisa mapping forex untuk mempersiapkan trading selama 1 minggu ke depan. Ini juga gue sarankan kepada kalian para trader, baik itu trader yang pemula ataupun yang baru mulai yang udah lama trading gitu ya, untuk selalu melakukan analisa seperti ini dengan gaya kalian masing-masing. Nah, bagi kalian yang pemula dan baru mengikuti YouTube channel saya, pendekatan yang saya lakukan adalah saya membuat dulu watchlist ya, berdasarkan custom currency index strength dan weakness. Dari situ kita ketemu pair yang akan kita analisakan, tapi kita harus pertajam lagi dengan analisa teknikal. Nah, cara bikin watchlistnya saya taruh di atas ini, klik linknya dan di situ ada video tentang gimana cara bikin watchlist pair tersebut. Oke. Nah, sebelum kita masuk gitu ya, gue akan jelaskan dulu beberapa langkah dalam analisa trading forex. Ini akan selalu gue ulang-ulang terus ya, supaya masuk ke otak bawah sadar kita dan kita bisa melakukannya dengan baik dan benar. Yang pertama adalah 4 langkah analisa trading forex. Yang pertama kita melakukan dulu identifikasi. Itu kita identifikasi tren dan momentumnya seperti apa, baru kita lakukan prediksi, yaitu direction, sehingga ketemu arah dan target price dari pair yang kita analisa itu seperti apa. Lalu yang ketiga adalah kita nentuin cara entry. Di sini baru dibutuhkan skill kalian untuk trading ya. Kalian harus memahami chart pattern dan candlestick pattern dan seterusnya. Lalu saya lakukan selalu screening higher time frame dan lower time frame, dan itu kita akan lihat price level, momentum pattern, candlestick pattern dan chart pattern, dan saya menggunakan beberapa template di dalam trading. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi dan bergabung di channel Telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke, yang pertama gue akan hapus dulu semuanya di sini. Kita akan identifikasi tren di gold. Ini daily chart. Saya pakai EMA 50 di sini. Kita terlihat jelas ya bahwa gold ini dia lagi turun ke bawah. Saya bikin zigzag ya. Nah, kurang lebih zigzagnya seperti itu, dan di sini kita identifikasi dulu di mana supportnya yang telah di break. Di sini dia ada support. Lalu di sini juga ada support, dia break. Artinya tren ini kuat turun. Nah, kalau tren kuat turun lalu dia terus-terusan lari ke bawah seperti ini, biasanya saya akan turunin time frame untuk melihat apakah ini kan support yang tadi ditembus, kan kita udah ninggalin support tersebut jauh di bawah ya. Artinya kalaupun dia bisa naik, ini cukup banyak kenaikannya, bisa 630 pip. Tentunya kita harus mempunyai pattern yang bagus untuk entry, karena di H4 ini dia lagi tren turun terus ke bawah dan dia membentuk sebuah pattern di sini yang namanya adalah falling wedge. Nah, kalian perhatikan juga di falling wedge itu biasanya ujungnya dia harus membentuk bullish divergence. Jadi di sini dia harus naik ya untuk indikator osilatornya, dan saya menggunakan stochastic oscillator. Oke, lalu apakah dia pasti akan naik, dan apakah kalaupun dia naiknya sampai sini, belum tentu gitu ya. Kita ukur dulu besaran panjang daripada falling wedge tersebut. Oke, dari ujung ke ujungnya di sini ya, dan saya akan copy. Jadi seandainya dia berhasil naik, kemungkinan dia akan naik kembali, tapi nggak sampai ujung ya. Dia kemungkinan akan tertahan di sini. So, kita punya sebuah trading plan untuk naik ke atas. Tapi jangan langsung buy ya. Jangan langsung buy dulu, karena ini trend line juga belum ditembus gitu. Karena falling wedge ini kalau trend line nggak ditembus, ada kemungkinan dia ya lanjut turun ke bawah gitu. Nah, oleh karena itu kita harus melihat dari time frame lain atau template lain ya, sehingga ketemu sebuah perspektif yang agak sedikit berbeda. Nah, di sini saya pakai MACD dan saya melihat di H1 di sini di gold ini dia masih tren turun kan di H1-nya. Oke, kita adjust sedikit untuk trend line-nya. Nah, artinya apa? Di sini ada trend line yang cukup signifikan ya, yaitu dari falling wedge tadi ada 3. Kita bisa menggunakan prinsip break and retest ya, trend line break and retest untuk diambil trading buy ke atas, itu untuk di gold. Oke, lalu ada beberapa pair yang cukup menarik di sini. Yang pertama saya lihat adalah di New Zealand Kanada. Kita akan naikkan time frame dulu ya ke daily chart. Oke, identifikasi tren dulu. Apa yang terjadi ya? Kita melihat bahwa sebelumnya dia berada di dalam tren naik di sini, lalu dia jatuh. Artinya sekarang dalam kondisi sideways, dan di dalam kondisi sideways ini dia berada di level supportnya, itu untuk New Zealand Kanada, dan kemarin dia closing belum tembus di bawah level support tersebut. Artinya apa? Artinya ada peluang dia kembali naik ya, jika memang ada reaksi harga yang bagus di bawah sini, paling tidak ke titik tengahnya ya. Oleh karena itu saya turunkan time frame dan saya akan melihat ya, ini nggak akan langsung naik tentunya, bisa saja dia langsung break ke bawah, tentunya bisa. Nah, jadi saya akan melihat spesifik pattern di sini, reaksi harga yang bagus ya. Misalnya contoh kita akan turun ke H1.
Oke, ini contoh aja. Di sini udah terlihat mulai ada double bottom, artinya dia ada peluang untuk naik ke atas di New Zealand Kanada. Lalu yang kedua, di AUD Jepang Yen. Nah, kita identifikasi tren dulu. Ya, simple aja, kita melihat trennya naik ya. Karena di sini kita melihat zigzagnya dia arah ke atas. Tren naik, meskipun dia kemarin sempat turun cukup banyak gitu ya. Dari AUD Jepang Yen itu minggu lalu dia ada turun, tapi pada intinya tren tetap naik dan ada resisten yang key levelnya itu di bawah sini. Nah, tapi dia trennya kuat naik. Artinya apa? Apakah dia bisa turun ke area bawah tersebut? Ya, di sini saya nilai bahwa kalau kita lihat dari H4 ya, kita lihat dari H4 kita bisa bikin tren lagi di H4. Oke. Boom. Artinya dia di sini sempat ada transisi sedikit ke arah bawah, namun dia kembali naik dan sekarang dia tertahan-tahan di atas EMA 50 kembali. So, di sini saya melihat bahwa ada peluang bagi AUD Jepang Yen justru ya, dia bisa kembali retest area resistennya di sini. Oke. Karena di sini mulai terlihat bahwa dia bentuknya ada semacam double bottom untuk menuju ke area sana. Jadi ini sebagai continuation pattern bagi si AUD Jepang Yen hingga dia naik ke atas sana, ada peluang naik sekitar 140 pips bagi AUD Jepang Yen. Tentunya Anda harus perhatikan kembali price action di lower time frame-nya. Oke, lalu berikutnya tadi AUD Jepang Yen, sekarang saya lihat juga di New Zealand Jepang Yen. Kemungkinan mirip ya. Karena dia ada korelasi kan. Nah, di sini juga trennya terlihat jelas naik. Dia kemarin sempat ada koreksi turun. Artinya dia kalau Anda lihat di H4 biasanya akan terjadi sideway. Oke, dia akan terjadi sideway di area sini. Kita bikin zigzag lagi di H4-nya ya. Nah, kita tahu bahwa di sini ada support yang masih menahan dia. Ya, ada demand area di sini dan kondisi sekarang dia di dalam uptrend, dia tertahan area supportnya. So, di sini dia ada kemungkinan ya untuk lanjut naik ke atas. Ini bagi si New Zealand Jepang Yen. Oke, saya bikin mappingnya dulu seperti ini. Nah, kalau dia berhasil naik, tentunya ini ada kemungkinan dia akan retest kembali ke area resisten di atas sini, oke, atau di bawahnya di sini ya. Karena di situ terlihat kita bisa tarik Fibonacci dari atas ke bawah dan kita bisa gunakan Fibonacci 78,6. Di sini saya akan masukin. Nah, Anda harus tahu rasio-rasio prioritasnya ya. Ini kebetulan pas nih di 78,6 di sana. Itu target price bullishnya paling tidak untuk minggu ini di New Zealand Jepang Yen. Oke, lanjutnya kita akan ke GBP CHF. Nah, di sini kita identifikasi tren dulu untuk GBP CHF. Trennya itu naik ya. Oke, trennya naik. Nah, cuma di dalam tren naik ini kalau kita perhatikan dia terakhir ada swing ke bawah lalu dia naik. Nah, di sini juga ada resisten yang menahan dia nih, si GBP CHF. Oke. Nah, apakah kita bisa langsung buy? Di sini saya melihat bahwa ini sudah terjadi break and retest ya. Dia terjadi break, dia udah retest, dia membentuk swing low dan ini dia kemungkinan besar akan lanjut naik ke atas. Jadi ini contohnya salah satu yang bisa langsung kita entry buy untuk besok pagi ya di hari Senin, dan pastikan Anda tahu cara entry-nya. Nah, ini biasanya saya akan kasih ruang sedikit ke bawah, misalkan 100 pips. Lalu kita bisa tarik targeting ke atas, dan karena ini dia baru break resistance, harusnya dia naiknya bisa kuat ya. Itu bagi si GBP CHF. Dan kalau saya mundurkan ke weekly time frame, di sini saya melihat bahwa ada resistance yang lebih tinggi yang mungkin akan menjadi target ya, target besarnya. Oke. Nah, itu bisa sampai atas sana dan ini ada sekitar 252 pips ya. Dari level saat ini bagi si GBP CHF kita bisa pakai juga untuk target Fibonacci. Nah, di sini kita bisa lebih diturunkan sedikit targetnya ke level 1.618 yaitu sekitar 1.3090 ya. Ini target price untuk si GBP CHF di dalam 1 minggu ke depan ini kurang lebih. Jadi ada sekitar 200 lebih pips, 240 pips. Oke, berikutnya saya melihat di GBP Jepang Yen. Di sini juga tren terlihat masih bullish ya. Trennya terlihat masih bullish. Saya delete dulu semuanya. Oke, tren terlihat bullish. Ya, dia terus-terusan naik. Di sini dia sempat mengayun ke bawah sedikit, lalu dia kembali naik ya.
Nah, tapi di sini dia nggak jelas closing di atas resisten, jadi dia ini tipis-tipis begitu ya, tipis-tipis di sini. So saya turunkan ke H4. Ini cara entry-nya agak sedikit tricky ya, karena biasanya kalau seperti ini saya akan melihat tren di H4-nya yang sedang currently running ya di sini, dan saya akan tunggu reaksi harga false break ya di area support di sini untuk diambil trading buy ke atas. Oke, itu dari GBP Jepang Yen, dan nanti kalau itu berhasil naik, target price-nya adalah kita tarik Fibonacci dari atas ke bawah di sini. Oke, saya ulang. Kita tarik Fibonacci dari atas ke bawah. Eksternal target kita akan pakai level 1272 hingga 1414 di sini sebagai targeting price-nya. Tapi kalau dia kuat, berhasil naik kuat ya, kemungkinan besar dia akan ke level yang lebih tinggi di 1.618 di atas sana. Jadi di sini saya akan tunggu area false break di area support, baru kita akan ambil buy ke atas ya. Ada sekitar 280 pips peluang naiknya. Lalu Kanada CHF ini juga terus-terusan naik ya. Kita lihat dulu ke higher time frame di weekly, di mana area resistance berikutnya. Oke, kalian perhatikan di sini ada zigzag ke bawah ya. Ada zigzag ke bawah. Ya, artinya level ini akan menjadi resisten ya, yang menjadi targeting ya, atau resisten kuatnya nanti. Lalu kita akan turunkan ke H4. Nah, di sini artinya kondisinya dia terus naik ya, dan dia tidak ada koreksi yang signifikan. Dia berada di tengah-tengah nih saat ini, dan ke resisten tinggal dikit. Oke, dia jarak ke resisten tinggal sedikit. Jadi menurut saya Kanada CHF ini kurang oke ya untuk ditradingkan, karena risk rewardnya juga nggak akan terlalu bagus. So yang ke berikutnya di GBP New Zealand ya. GBP New Zealand ini kita melihat trennya bahwa ini trennya tidak ada ya, dia sideways. Dia cenderung sedikit menaik ya kalau kita hubungkan dua titik di sini dan dua titik di sini. Ini artinya dia di dalam tren naik tapi yang tidak kuat ya, dan terlihat ada sedikit sideways di sini. Ini area resisten, ini area supportnya. Oke, nah oleh karena itu jika dia reject resistance, ada kemungkinan bahwa dia bisa terkoreksi turun ya, paling tidak ke area tengahnya atau ke area support trendline di sini. Saya melihat di H4 bahwa hal tersebut juga masih mungkin untuk terjadi ya. Karena di sini dia ketika dia ketemu resistance, dia langsung membentuk engulfing pattern di sini. So ada kemungkinan bahwa si GBP New Zealand ini ya, dia akan lanjut turun ke bawah, meskipun dia ada kemungkinan naik dulu ya baru dia turun ke bawah sini. Jadi agak sedikit tricky untuk GBP New Zealand. Next pair kita akan melihat di GBP AUD. Oke, GBP AUD juga berada di dalam tren yang lemah ya. Dia naik tapi kenaikannya cukup lemah. Di sini terlihat ada sideways yang cukup gede. Sekarang dia reject dari resistance. Nah, kita turunkan ke H4. Kita perhatikan bahwa di sini dia membentuk semacam broadening pattern ya. Jadi ya di sini ada support yang menahan 1, 2, 3, dan dia membesar trend lainnya. Artinya ini dia lagi forming, dan seandainya dia break ke atas, saya akan tunggu retest untuk entry buy. Jadi kita akan tunggu break and retest di area tersebut ya. Nanti ini jadi masih forming, kita masih akan tunggu price action di dalam 1, 2, 3 hari ke depan untuk GBP AUD. Berikutnya di yang terakhir ya, New Zealand CHF. New Zealand CHF juga berada dalam tren naik, meskipun kemarin dia sempat terkoreksi cukup dalam, dia mantul kembali. Jadi ini kalau kita lihat di H4 dia akan cenderung sideways. Nah, di dalam sideways-nya di sini kita lihat bahwa ada tren naik ya. Ini kan tren naik, di sini dia jatuh, lalu di sini dia mantul kembali, ada tren naik kecil, dan kemarin dia turun ke sini. Lalu ini ada area yang dilakukan false break support bagi New Zealand CHF. So ada kemungkinan bahwa ini akan mendorong harga New Zealand CHF untuk kembali naik. Paling tidak dia kembali ke area resistennya di sana ya. Jadi mappingnya kurang lebih seperti ini. Oke, sini dia jatuh, ada terjadi false break, dan dia harusnya bisa kembali lanjut up ke atas. Itu dari New Zealand CHF. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda. Dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, dan tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.